Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gustia Ayu Anissa Aldina sebagai mahasiswa S1 Program Studi Statistika di Universitas Padjadjaran. Pada video kali ini, saya ingin sharing hasil analisis epidemiologi kasus pneumonia pada balita di Indonesia pada tahun 2024. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu karena pneumonia pada balita masih menjadi kasus yang menyebabkan kematian balita di Indonesia. Sehingga penting untuk memahami pola kejadian, faktor resiko, dan juga distribusinya secara epidemiologi. Hasil analisis akan disajikan berupa hasil laporan analisis data dan juga dashboard yang disajikan secara interaktif. Ribuan balita di Blitar terancam pneumonia. Apa yang sebenarnya terjadi? Kabupaten Blitar saat ini sedang menghadapi isu kesehatan yang cukup mengkhawatirkan. Pneumonia pada balita dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi lingkungan, status gizi, dan juga akses terhadap pelayanan kesehatan. Namun, yang menjadi tantangan dan juga masalah dalam menganalisis kasus penyakit di Indonesia yaitu bahwa antar wilayah tidak selalu memiliki jumlah kasus yang merata. Sehingga penelitian ini akan menganalisis pola dan juga faktor di setiap wilayahnya dan menyajikannya dalam visualisasi yang akan mudah dipahami. Data yang digunakan pada analisis kali ini yaitu data kasus pneumonia pada balita di Indonesia yang diperoleh dari publikasi Kementerian Kesehatan berjudul Profil Kesehatan Indonesia 2024, dipublish pada 12 September 2025. Data ini meliputi variabel utama yaitu jumlah kasus pneumonia pada balita sebagai variabel respon, kemudian dilengkapi dengan variabel-variabel pendukung yaitu faktor-faktor kesehatan dan juga lingkungan. Analisis deskriptif dengan jelas menunjukkan adanya perbedaan jumlah kasus antar provinsi. Beberapa wilayah dengan jumlah kasus yang relatif tinggi menunjukkan bahwa adanya perbedaan faktor kesehatan, lingkungan, dan juga akses terhadap pelayanan kesehatan. Analisis deskriptif ini menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi wilayah mana yang akan menjadi prioritas intervensi kebijakan. Melalui peta ini, kita dapat melihat distribusi spasial kasus pneumonia pada balita di Indonesia. Dari peta terlihat bahwa distribusi kasus tidak tersebar secara acak, melainkan cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Sehingga dari peta ini kita dapat memahami bahwa adanya pola regional dalam kasus ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa faktor memiliki hubungan dengan kasus pneumonia pada balita, sehingga temuan ini sejalan dengan konsep epidemiologi bahwa penyakit tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Pemodelan epidemiologi pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan jumlah kasus pneumonia balita di Indonesia tahun 2024 dengan tetap mempertimbangkan perbedaan ukuran populasi balita antar provinsi. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah regresi untuk data cacah dengan memasukkan offset log populasi balita sehingga model yang dibangun merepresentasikan laju kejadian atau incidence rate bukan sekedar jumlah kasus absolut. Tahap awal pemodelan dilakukan menggunakan regresi Poisson dengan jumlah kasus pneumonia balita sebagai variabel respon, serta cakupan pengobatan standar dan cakupan antibiotik sebagai variabel penjelas. Hasil regresi Poisson menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kejadian pneumonia balita. Interpretasi berdasarkan Incidence Rate Ratio atau IRR menunjukkan bahwa peningkatan cakupan pengobatan standar berkaitan dengan peningkatan laju kasus yang terlaporkan, sedangkan peningkatan cakupan antibiotik berkaitan dengan penurunan laju kejadian pneumonia. Hasil temuan ini dapat mencerminkan perbedaan sistem pelaporan maupun intensitas deteksi kasus antar provinsi. Namun demikian, evaluasi lebih lanjut terhadap model Poisson menunjukkan adanya overdispersi yang kuat, yang ditunjukkan oleh nilai parameter dispersi yang jauh lebih besar dari 1. Kondisi ini mengindikasikan bahwa variasi data kasus pneumonia balita
jauh lebih besar dibandingkan yang diasumsikan oleh distribusi Poisson, sehingga model Poisson tidak lagi sesuai digunakan sebagai model akhir. Sebagai respons terhadap permasalahan overdispersi tersebut, pemodelan dilanjutkan menggunakan regresi negatif binomial yang lebih fleksibel dalam menangani varians data yang besar. Hasil regresi negatif binomial menunjukkan bahwa variabel penjelas tidak lagi signifikan secara statistik, yang mengindikasikan bahwa variasi kasus pneumonia balita antar provinsi tidak sepenuhnya dapat dijelaskan hanya oleh variabel cakupan pengobatan dan antibiotik. Hal ini mengisyaratkan adanya peran faktor lain, seperti kondisi lingkungan, sosial ekonomi, kepadatan penduduk, serta akses pelayanan kesehatan yang belum tercakup dalam model. Pemilihan model terbaik dilakukan dengan membandingkan nilai AIC antar model Poisson dan model negatif binomial. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa model negatif binomial memiliki nilai AIC yang jauh lebih kecil dibandingkan model Poisson. Berdasarkan prinsip AIC, model dengan nilai AIC lebih kecil dianggap lebih baik karena memberikan keseimbangan optimal antara ketepatan model dan kompleksitas parameter. Oleh karena itu, regresi negatif binomial ditetapkan sebagai model yang lebih sesuai untuk menggambarkan pola kejadian pneumonia balita di Indonesia. Selain pemodelan regresi, penelitian ini juga melakukan disease mapping untuk menggambarkan variasi resiko pneumonia balita antar provinsi. Tahap awal dilakukan dengan menghitung Standardized Morbidity Ratio atau SMR, yaitu perbandingan antara jumlah kasus yang teramati dengan jumlah kasus yang diharapkan berdasarkan rata-rata nasional. Nilai SMR lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa suatu provinsi memiliki risiko pneumonia balita lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Sedangkan nilai SMR kurang dari 1 menunjukkan risiko yang lebih rendah. Namun, karena SMR sangat sensitif terhadap fluktuasi data pada wilayah dengan populasi kecil, analisis dilanjutkan dengan metode empirical bias atau EB smoothing untuk memperoleh estimasi risiko relatif yang lebih stabil. Hasil EB smooth relative risk menunjukkan adanya variasi risiko pneumonia balita yang cukup besar antar provinsi. Beberapa provinsi seperti DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Papua Selatan menunjukkan nilai risiko relatif yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Sedangkan provinsi lain menunjukkan risiko yang lebih rendah. Secara keseluruhan, hasil pemodelan epidemiologi ini menunjukkan bahwa kejadian pneumonia balita di Indonesia memiliki heterogenitas yang tinggi antar provinsi, baik dari sisi jumlah kasus, laju kejadian, maupun risiko relatif. Temuan ini menegaskan bahwa penanganan pneumonia balita tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam, melainkan memerlukan strategi intervensi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Dengan mengombinasikan pendekatan regresi dan disease mapping, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih dalam dan detail mengenai pola epidemiologi pneumonia balita di Indonesia, serta dapat menjadi dasar perencanaan kebijakan kesehatan masyarakat yang lebih tepat sasaran. Penelitian kali ini menghasilkan saran berupa saran kebijakan dan saran penelitian lanjutan. Sebagai saran kebijakan, yang pertama, penguatan intervensi berbasis wilayah perlu diprioritaskan khususnya di provinsi dengan insidensi dan EB smooth relative risk yang tinggi. Kemudian wilayah dengan CFR dan angka kematian tinggi, terutama di kawasan Papua dan Sulawesi, memerlukan peningkatan kapasitas layanan kesehatan rujukan, deteksi dini pneumonia berat, serta ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas penunjang. Yang ketiga, peningkatan kualitas sistem surveillance pneumonia balita dan integrasi pendekatan analisis spasial dan risiko berbasis data. Dan juga saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu disarankan menggunakan data tingkat kabupaten atau kota atau individu untuk menangkap variasi risiko intraprovinsi. Kemudian penambahan variabel, pengembangan model spasial lanjutan, dan studi atau analisis tren multitahun.
Sebagai kesimpulan, hasil analisis menunjukkan bahwa kasus pneumonia pada balita di Indonesia memiliki pola yang bervariasi antar wilayah, sehingga hasil analisis dan dashboard yang telah dibuat diharapkan dapat mendukung perencanaan intervensi wilayah khususnya pada provinsi-provinsi yang terbukti memiliki kasus tinggi dan juga faktor-faktor yang mendukung. Sekian yang dapat saya paparkan. Semoga video kali ini dapat memberikan manfaat dalam memahami kondisi epidemiologi terhadap kasus pneumonia pada balita di Indonesia. Statistika itu sangat menyenangkan, bukan? Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.